Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Sentimen vaksin selama 2020 dan vaksinasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini membuat emiten-emiten farmasi mendapat berkah, di mana harga saham-saham mereka terbang tinggi ke awan mencapai ribuan persen. Namun terbang tingginya saham-saham farmasi ini membuat para analis mengingatkan para investor terkait dengan kondisi fundamental dari saham-saham ini yang sudah dinilai tidak wajar dengan harganya saat ini. Nah, lebih lengkap terkait dengan hal ini saya bahas untuk Anda pagi hari ini di Cuan Saham Farmasi jelang vaksinasi. Ya, pada presentasi ini kita akan melihat pergerakan saham emiten farmasi yang sudah kami urutkan untuk Anda berdasarkan kenaikan yang paling signifikan dalam sepekan terakhir. Pertama, kita akan lihat di posisi keempat ini ada Kalbe Farma atau kode emitennya KLBF, di mana harganya saat ini di Rp1.680 per satu unit sahamnya. Kalau kita lihat kinerja sahamnya dalam sepekan terakhir, dalam satu minggu terakhir, ini sudah naik di 14,29% dengan nilai perdagangan fantastis satu minggu saja di 2,5 triliun rupiah. Dan kalau kita ambil dari posisi 2 Maret 2020 ketika sentimen dari vaksinasi ini mulai muncul begitu ya, hingga ke 12 Januari 2021 kemarin, saham dari Kalbe Farma ini sudah naik di 40,6%. Dan kalau kita lihat begitu ya, sentimen yang membuat KLBF terbang tinggi, ini adalah Kalbe Farma yang bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan yaitu Janexin untuk menciptakan vaksin dari COVID-19 yang bernama Kalbe Janexin yang akan diuji cobakan tahap kedua pada kuartal 1 tahun ini. Dan nantinya vaksin ini akan menjadi salah satu vaksin swasta atau mandiri yang dapat dibeli oleh masyarakat. Namun kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, kalau kita lihat berapa wajarnya harga dari saham ini, ternyata harga saham ini sudah sangat mahal sekali karena PBV-nya ini sudah berada di 4,62 kali. Artinya dari harga wajar ke harga saat ini sudah lebih mahal di 4,62 kali. Dengan PER-nya ini juga sudah sangat mahal sekali di 29,13 kali. Dan kita lihat apakah kinerja dari harga saham dari Kalbe Farma ini didukung oleh kondisi fundamental dari kinerja keuangan perusahaan. Kita lihat untuk di laba bersih sendiri ya, di kuartal 1 hingga kuartal ketiga tahun 2020 ini data terbaru begitu ya yang kami kumpulkan, dan juga datanya cuma sampai kuartal ketiga saat ini, yaitu di 2,03 triliun rupiah untuk laba bersih dari Kalbe Farma, atau angka ini naik di 6% secara year on year dibandingkan kuartal 1 dan juga kuartal ketiga tahun 2019 lalu. Dan dari sisi penjualan dari Kalbe Farma ini juga meningkat begitu ya, walaupun sepertinya ini cukup tipis gitu, yaitu di 17,1 triliun rupiah dari kuartal 1 hingga kuartal 3 2020, naik 1,6% secara year on year atau secara tahunan. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya ini sudah meningkat di 40,6% dari Maret 2020 hingga ke Januari 12 Januari 2021 ini. Dan dari Kalbe kita ke top gainers juga dalam sektor farmasi selanjutnya, yakni Papros. Nah, seberapa liar saham Papros naik di tengah sentimen vaksinasi ini kita lihat di slide berikutnya. Ya, Papros, anak usaha dari Kimia Farma, ini juga ketiban berkah yang sangat besar sekali. Kita lihat dari harga Papros saat ini yang berada di level Rp2.640 per satu unit sahamnya. Dan kinerja sahamnya dalam sepekan terakhir ini lebih besar lagi, yaitu dalam seminggu perdagangan saja ini naik di 33% dengan nilai turnover di satu minggu mencapai Rp176,4 miliar. Dan kalau kita tarik lebih jauh begitu ya, dari 2 Maret 2020 dari awal sentimen vaksin ini keluar hingga di 12 Januari 2021 atau kurang dari 1 tahun begitu ya periodenya, harga saham dari Papros ini atau PH ini telah naik di 203%. Jadi kalau Anda investasikan duit Anda di saham Papros ini di 2 Maret 2020 lalu kemudian Anda mengholdnya sampai saat ini, yaitu kemarin terakhir di 12 Januari, maka return atau imbal hasil Anda ini sudah mencapai 203%. Dan kenapa begitu ya saham Papros ini naik? Ini
ini adalah karena Papros di sini adalah salah satu anggota dari holding BUMN Farmasi dan juga merupakan anak usaha dari Kimia Farma atau KAEF yang kita ketahui ini mendapat blessing in disguise di tengah pandemi ini. Nah, selain itu Papros di sini ini juga gencar sekali menjual produk-produk multivitaminnya di tengah pandemi virus corona ini, dan juga katanya fokus perusahaan ini adalah ke arah obat-obatan herbal yang memang cukup populer di negara kita. Namun secara fundamental kita akan lihat lagi begitu ya, seperti apa nih harga sahamnya saat ini dibandingkan harga wajarnya. Kalau kita lihat di PBV-nya dari saham Papros saat ini sudah di 3,16 kali. Ini juga sudah cukup mahal. Lalu kemudian untuk PER-nya sendiri ini juga sangat mahal sekali, yaitu di 33,26 kali dari harga wajarnya. Lalu kemudian kita lihat di kinerja keuangannya, apakah kinerja keuangannya ini mendukung ya harga sahamnya yang sudah naik melambung tinggi di 203%. Kita lihat laba bersih dari kuartal 1 hingga kuartal 3 2020 ini yakni di 50,2 miliar rupiah atau turun angka ini anjlok di 19% dibandingkan periode di kuartal 1 hingga 3 di tahun 2019 atau secara tahunan. Lalu kemudian kita lihat untuk penjualannya di kuartal 1 hingga kuartal 3 ini berada di 700,27 miliar. Namun dari sisi laba bersih ini untuk Papros terkoreksi cukup tajam ya di 19% minusnya. Lalu kemudian dari Papros kita ke induk usahanya yaitu Kimia Farma atau KAEF. Seberapa besar harga saham Kimia Farma terbang di tengah pandemi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, saat ini harga Kimia Farma atau KAEF ini mencapai level yang sebelumnya mungkin tidak diprediksi begitu oleh para analis di tahun 2020 lalu ketika harga saham dari Kimia Farma ini mulai melambung tinggi. Di mana saat ini harga satu unit saham dari Kimia Farma ini sudah mencapai Rp6.975 per satu unit sahamnya, atau bahkan kemarin ini naik ya di kisaran Rp7.300 per satu unit sahamnya. Lalu kemudian kalau kita lihat kinerja saham dari Kimia Farma selama sepekan terakhir di tengah semakin dekatnya begitu ya vaksinasi yang akan dilakukan hari ini di 13 Januari, kinerja saham sepekan untuk Kimia Farma ini sudah naik di 36,1% dengan nilai perdagangan yang sangat fantastis sekali dalam satu minggu saja ini mencapai 3,8 triliun rupiah. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ya dari Maret 2020 hingga ke 12 Januari 2021 kemarin pada penutupan perdagangan kemarin, harga saham dari Kimia Farma ini sudah terbang tinggi, melesat, melambung tinggi 1.102%. Jadi bisa Anda bayangkan begitu ya kalau Anda menaruh duit atau membeli saham Kimia Farma di awal-awal Maret 2020 lalu, maka Anda mengholdnya hingga saat ini, maka return atau imbal hasil dari investasi Anda ini sudah mencapai 1.102%. Begitu powerfulnya kalau bisa kita lihat sentimen dari vaksinasi ini. Dan pastinya sentimen yang mendukung kinerja dari saham Kimia Farma di sini adalah di mana Kimia Farma ini mendapat tugas pengadaan atau pendistribusian dari vaksin COVID-19. Bahkan kemarin kita ketahui 15 juta dosis vaksin lagi ini telah sampai, dan juga hari ini vaksin sudah mulai disuntikan, yaitu Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama. Namun secara fundamental, sekali lagi saya tekankan ya, pentingnya fundamental di sini, ini sebenarnya harga saham dari KAEF ini sudah sangat tidak wajar sekali kalau kita bandingkan dengan harga sewajarnya atau harga bukunya. Kita lihat di PBV dari saham KAEF ini sudah berada di angka 5,69 kali. Jadi 5,69 kali lebih mahal dari harga bukunya atau harga wajarnya. Lalu kemudian PER-nya ini yang bisa kita lihat ini sangat membengkak sekali ya. 781,08 kali dari harga yang saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga kinerja keuangannya, apakah di tengah sentimen vaksinasi ini begitu ya di 2020 lalu, apakah ini menggerek kinerja keuangan dari Kimia Farma. Kita lihat untuk laba bersih di kuartal 1 hingga kuartal 3 2020 ternyata ini juga anjlok 17,57%, yakni di 504,54 miliar rupiah, turun 17,57% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Lalu kemudian dari sisi penjualannya ini bisa kita lihat terjadi peningkatan walaupun sangat tipis juga, yaitu di 2,47% di 7,05 triliun rupiah. Jadi bisa kita lihat untuk KAEF ini sebenarnya
PBV dan juga kinerja keuangannya ini sebenarnya tidak terlalu mendukung ya. Namun karena kita ketahui mendapat berkah, sekali lagi saya tekankan ini blessing in disguise untuk Kimia Farma karena memang mendapat tugas sebagai pengada atau pendistribusi dari vaksin COVID-19 ini yang membuat harga sahamnya melesat di 1.102% dalam kurang waktu 1 tahun saja. Lalu kemudian setelah KEF kita ke satu lagi emiten farmasi plat merah yang mendapat tugas pengadaan dari vaksin corona ini yang ternyata kalau kita lihat dari kenaikan harga sahamnya ini menempati peringkat pertama atau peringkat 1. Siapa dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada Indofarma atau Inaf di sini yang harga sahamnya melambung tinggi. Dari awal tahun 2020, kalau kita lihat di awal 2020 ini hanya di Rp344 per satu unit sahamnya. Sekarang sudah naik di Rp6.975 per satu unit sahamnya. Dan kinerja saham sepekan dari Indofarma ini ternyata yang paling baik ya dibandingkan emiten-emiten farmasi lainnya, yaitu di 42,9%. Walaupun kalau kita lihat nilai transaksinya dalam 1 minggu terakhir ini masih kalah dari Kimia Farma yaitu di 1,1 triliun rupiah. Dan kalau kita ambil dari 2 Maret 2020 hingga 12 Januari 2021, harga saham dari Indofarma atau Inaf ini sudah naik lebih dahsyat lagi dari Kimia Farma yaitu di 1.203%. Dan kalau kita lihat sentimennya ini sama sebenarnya begitu ya dengan Kimia Farma, yaitu pendistribusian dari vaksin COVID-19 ini adalah tugas dari Inaf dan juga KEF. Lalu kemudian di sini Indofarma ini juga menjual obat-obat untuk pasien COVID-19 yaitu yang bernama Oseltamivir dan juga Remdesivir. Lalu kemudian di sini Indofarma ini juga ternyata penjualannya untuk alat-alat kesehatan seperti APD, rapid test, PCR dan juga segala macamnya ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun kita akan lihat 1.203% ini apakah ini didukung juga dengan kinerja fundamental dan juga kinerja keuangan dari saham ini. Kita lihat untuk PBV-nya sendiri ya, untuk saham Indofarma ini ternyata ini paling mahal sekali dibandingkan emiten-emiten farmasi lainnya, yaitu di 44,48 kali dibandingkan harga wajar dari Indofarma ini. Dan juga untuk pernya sendiri ini sudah sangat mahal di 858,67 kali. Dan kita lihat untuk kinerja keuangannya apakah ini mendukung, sekali lagi saya tekankan apakah ini mendukung harga sahamnya yang naik sangat tinggi sekali ini. Kita lihat untuk di kinerja keuangan di semester 1 2020 data terakhir yang ada untuk Indofarma ini adalah perusahaan ini ternyata mencatat rugi, bukan untung ya, bukan profit tapi rugi, yaitu di 4,66 miliar rupiah untuk semester 1 tahun 2020. Namun angka ini memang membaik kalau kita lihat dibandingkan rugi bersih di semester 1 2019 yang waktu itu berada di 24,35 miliar rupiah. Sementara untuk penjualan ini ternyata terjadi peningkatan yaitu di 21,28%. Namun perusahaan Indofarma ini tetap mencatat yang namanya rugi bersih untuk semester 1 2020 ini yaitu sebesar 4,66 miliar rupiah. Jadi berikut bisa kita lihat ini adalah saham-saham emiten farmasi yang mendapat berkah di tengah pandemi ini. Walaupun memang kalau dilihat dari sisi fundamentalnya, saham-saham ini sudah mahal sekali dari harga wajar mereka. Nah, jika Anda salah satu yang pernah merasakan cuan dari saham-saham ini, happy cuan buat Anda. Namun perlu diingat juga bahwa fundamental itu penting untuk investasi Anda ke depannya. Dengan terbang tingginya saham-saham ini ya pasti juga mudah bagi mereka untuk turun mencari harga wajar masing-masing setelah nanti sentimen dari vaksinasi ini selesai. Demikian kembali ke RW.